Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa gurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Faya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsiya biwasiyatillah alaina wa ala al-umamis salifah ala wa hiya taqwa. Faqad qala azza min qail, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Faqala ta'ala amiran bitaqwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, senantiasa kita sama-sama memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, anugerah maupun karunia yang bukan hanya Allah berikan kepada kita, tapi lebih daripada itu, nikmat demi nikmat itu adalah amanat titipan yang pasti setiap amanat akan kembali kepada yang punya, disertai dengan pertanggungjawaban yang besar. Maka teriring doa dari tempat dan di hari yang mulia ini, mudah-mudahan tidak Allah amanatkan kepada kita satu nikmat kecuali Allah sanggupkan kepada kita untuk bisa mensyukurinya, sehingga urusan kita di hadapan Allah menjadi urusan yang ringan, dan nikmat itu ditambah oleh Allah dari zahir menjadi batin, dari dunia menjadi akhirat, dari panjang umur hingga husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Imam Al-Habib Al-Qutb Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, beliau dalam kitabnya Al-Hikam memberikan satu pesan kepada kita bahwa hubungan makhluk dengan Allah sebagai Tuhan itu berada dalam dua keadaan. Ada kalanya manusia hidup di atas dunia, mereka masuk dalam kawasan untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Apa tanda manusia yang hidup di dunia masuk dalam kawasan mereka yang dirahmati oleh Allah? Yaitu tandanya adalah Allah sanggupkan dan Allah mudahkan buatnya untuk taat, dan Allah palingkan dia dari keinginan dan perbuatan kemaksiatan. Maka barang siapa yang ketika hidup di dunia Allah ciptakan dia masuk dalam kawasan rahmatnya Allah kelak di akhirat, maka mereka akan masuk dalam kawasan orang-orang yang Allah dermawan kepadanya, yang Allah loman kepadanya. Artinya tidak pantas satupun manusia kelak masuk surga dikarenakan amalnya. Yang pertama, karena memang amalnya itu adalah karena taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena taufik hidayahnya Allah, dia tidak akan bisa beramal. Yang kedua, dia masuk surga bukan karena amalnya. Kenapa? Karena amal yang mana yang bisa dibanggakan oleh manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di hari kiamat? Wa rahmatuka arja indana min a'malina. Rahmatnya Allah jauh lebih layak untuk kita andalkan daripada amalnya kita. Adapun amal ibadah kita semuanya ada aibnya, semuanya ada kekurangannya. Apalagi kalau kita hitung nikmat demi nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu adalah hutang kita sebagai manusia kepada Allah sebagai Tuhan. Maka sujud selama apapun kita sujud, rukuk kalau perlu sampai bungkuk, sedekah kalau perlu sampai melarat, apapun ibadah yang kita kerjakan tidak akan pernah bisa melunasi hutangnya kita kepada Allah.
anak saja nggak akan bisa balas jasanya orang tua, lantas bagaimana dengan umat Nabi Muhammad bisa membalas jasanya Nabi Muhammad? Lantas bagaimana seorang hamba Allah bisa membalas jasanya Allah subhanahu wa ta'ala? Habis umurnya kita untuk taat, belum habis lunas hutang kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sepatutnya bagi orang yang merasa dia masih punya hutang, nggak banyak minta. Tidak dia mengandalkan amalnya, dia mengandalkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak dia meminta surga karena amalnya. Ya Allah, saya sudah begini ya Allah, ya Allah saya sudah begitu ya Allah, maka pantas kiranya engkau masukkan aku dalam surgamu ya Allah. Enggak, itu menagih. Tapi rahmatmu ya Allah lebih kami andalkan daripada amalnya kami. Minta kepada Allah dengan melas, sehingga Allah kasihan kepada kita. Apa yang kurang dari amalnya kita Allah sempurnakan. Yang tadinya nggak pantas dipantaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk masuk ke dalam surga. Jangankan kita, Rasulullah SAW sendiri, beliau mengatakan la yudkhilal jannata ahadun bi amali. Tidak seorang pun masuk ke dalam surganya Allah kelak di hari kiamat karena amalnya. Maka sahabat heran, kalau kita manusia biasa, jelas kita punya kekurangan dalam ibadah. Bagaimana dengan Rasulullah yang ibadahnya sempurna? Wala anta ya Rasulullah, sekalipun anda ya Rasulullah, wala ana, sekalipun aku, tidaklah aku masuk ke dalam surga karena amalku. Illa ayataghammadani Allah birahmatin minhu wa fadlin, hanya saja Allah tumpahkan kepadaku rahmatnya dan kedermawanannya. Rahmatnya Allah kepada Rasulullah di dunia, Allah jadikan beliau sebagai Sayyidur Rusul, Khatamul Anbiya, sebagai teladan sebaik-baiknya teladan. Taat, nggak pernah maksiat, hatinya suci, nggak pernah kotor, pikirannya baik, nggak pernah jelek. Dan kedermawanan Allah kepada Rasulullah SAW, Allah jadikan beliau adalah sebagai pemimpin ahli surga semuanya. Itulah Rasulullah. Tidak beliau mengandalkan amalnya untuk masuk surga, tetap beliau tahu diri, sadar diri, mengajarkan kepada kita semuanya masuk surga itu karena rahmatnya Allah. Keadaan yang kedua, manusia hidup di atas dunia, kalau nggak masuk dalam kawasan orang-orang yang dirahmati oleh Allah, digampangkan untuk taat, ya berarti mereka hidup di dunia masuk dalam kawasan hikmah, diciptakan oleh Allah untuk masuk dalam kawasan hikmah. Seburuk-buruknya orang adalah kesalahan dia menjadi pelajaran bagi orang lain. Seburuk-buruknya orang, dia tidak bisa mengambil pelajaran dari kesalahan dia, tapi justru kesalahan dia dijadikan pelajaran dan hikmah bagi orang lain. Fir'aun, Namrud, Qarun, mereka tahu kalau mereka salah, mereka sadar. Hanya saja karena tendensi duniawi dan jabatan, mereka menolak untuk merasa salah dan mereka merasa benar. Dan Allah abadikan kisah mereka, nama mereka di dalam Al-Quran, bukan untuk mereka mengambil pelajaran atas apa yang mereka lakukan, tapi untuk kita, umat Al-Quran, mengambil pelajaran atas kisah-kisahnya mereka. Seburuk-buruknya orang adalah mereka yang punya kesalahan, mereka sendiri tidak bisa mengambil pelajarannya, hikmahnya, tapi justru orang lain yang bisa mengambil hikmahnya. Maka orang yang ketika hidup di dunia masuk dalam kawasan hikmah, kelak di akhirat dia masuk dalam kawasan keadilannya Allah. Tidaklah manusia masuk ke dalam neraka kecuali setelah terlebih dahulu diadili oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada masuknya manusia ke dalam neraka itu karena kezalimannya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sama sekali. Kita taat satu kali, pahalanya minimal 10 kali, bahkan bisa sampai 700 kali lipat, bahkan lebih daripada itu nggak ada yang tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita maksiat sekali, dosanya sekali, berarti kesempatan buat kita untuk selamat itu lebih besar daripada risiko kita untuk celaka. Lantas kalau ada orang masuk neraka, apakah karena Allah yang dolim sama orang itu? Enggak, Allah sudah loman, hanya saja dia salah pilih jalur. Jalan menuju surga lebar, jalan menuju neraka sempit. Dia sengaja memaksakan dirinya melalui jalan yang sempit untuk masuk neraka. Apakah Allah yang salah? Man amila sholihan falinafsih. Siapa orang yang beramal soleh, yang untung dirinya. Allah nggak ada keuntungan sama sekali. Kita sembah atau nggak kita sembah, Allah adalah Tuhan. Wa man asa'a fa'alaiha, dan barang siapa yang bermaksiat, berbuat buruk di muka bumi, tanggung sendiri resikonya. Seluruh manusia yang hidup di muka bumi
mulai dari zaman Nabi Adam sampai nanti kiamat, kalau misal nggak ada satupun yang iman, semuanya kafir kepada Allah, tidak berkurang sedikit pun kemuliaan Allah. Siapa orang yang berbuat buruk, berbuat maksiat, dia sendiri yang rugi. Wa ma rabbuka bidzalamil lil abid. Bukan, Allah bukan Tuhan yang zalim. Taat sekali 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, bahkan lebih. Maksiat sekali dosanya sekali, kok bisa masuk neraka? Berarti nggak pernah taat, maksiat tok. Apa Allah yang salah? Apa Allah yang zalim? Walakin anfusahum yadlimun. Mereka yang zalim sama diri mereka sendiri. Kasih kesempatan selebar-lebarnya untuk taat, mereka nggak mau. Dikasih ada kesempatan untuk masuk neraka tapi susah, mereka memaksakan diri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai satu contoh, kalau seandainya surga dijual tiketnya dengan harga 100 juta, pasti banyak orang yang berebut. Tapi kenapa surga gratis nggak ada yang berebut? Kalau seandainya neraka gratis nggak ada yang mau, tapi kenapa ada yang mau masuk neraka, belan-belani bayar? Apakah Allah yang salah? Enggak, bukan karena Allah yang salah, tapi mereka yang telah mendolimi diri mereka sendiri.